Kita semua tahu ada friksi sangat tajam di bangsa kita 3 tahun belakangan ini. Saya khawatir karena tidak sembuh-sembuh. Saya berharap semua berakhir dengan damai setelah Pilpres. Sampai Pak Prabowo gabung ke pemerintahan. Taunya belum loh, residunya masih ada. Kemarin misalnya urusan Jokowi kritik Surya Paloh peluk bos PKS. Dibalas dengan sindiran Surya Paloh ke Jokowi yang dianggap terlalu curigaan. Hal ini membuat bara terus aja menyala. Ternyata bara itu masih ada. Panas di dada masih ada, marah masih ada, ketidakpercayaan masih ada. Sosial media masih tajam berbeda, bahkan berbeda sesama anggota keluarga sedarah masih tajam. Kebawa ke rumah tangga, kebawa ke acara keluarga, sangat menyedihkan. Para hoaxer pro pemerintah masih didiamkan membuli siapa saja semau mereka. Bener deh, tidak ada usaha dari pemerintah untuk melakukan counter propaganda urusan beginian. Lembaga negara mandul, instrumen negara gagap, pejabat bingung juga menyelesaikan tumpahan efek yang tidak terkendali ini. Hatred, kebencian masih membara di mana-mana. Solusinya, gunakan pertumbuhan ekonomi, sejahterakan rakyat segera. Ekonomi harus meningkat 2 kali lipat dalam waktu yang cepat. Caranya, kita menengok sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia karena kita menderita bersama atau common sorrow, sehingga kita kompak mengusir penjajah. Kebersamaan itu memerdekakan bangsa. Lalu setelah mereka mulai ada yang senang dan banyak yang masih susah. Tidak seragam dan tidak sama ketika diajak bergerak, maka yang lapar bisa kompak, yang perutnya kenyang mulai minggir. Dan berganti rezim, berganti oligarki, berganti siapa yang senang. Jadi salah satu solusi yang bisa kita usulkan adalah sesegera mungkin membuat common happiness, senang bersama, buat ekonomi GDP naik ke 7.000, segera buat platform ekonomi kemakmuran bersama. Common happiness adalah masalah kesempatan usaha swastanisasi, karena saat ini ekonomi mayoritas dikuasai kaum minoritas. Ini berbahaya. Sebentar, jangan takut ya warga WNI keturunan yang minoritas. Anda hanya 4%, tapi pegang 60% ekonomi Indonesia. Jangan takut, kita nggak akan mengambil hak Anda. Hanya kami minta semua kekayaan Anda jangan ada ditaruh di luar negeri. Begitu ada yang taruh di luar negeri, ya usahakan balik deh ke Indonesia tunainya. Kalau nggak balik nanti paspor Anda akan dirobek loh. Anda akan jadi stateless, tak bernegara. Silahkan cari negara lain dan jangan usaha di Indonesia juga ya. Bagaimana wahai pejabat? Ide robek paspor ini terlalu sontoloyo ya? Ini bukan ide saya, ini ide pemerintah Cina untuk menekan para pengusaha nakal yang taruh uang di luar negeri. Jadi kalau duit kalian balik ke Indonesia, kalian memang saudara. Kalau tidak, ya jadi tahu aja nasionalisme kalian di mana. Lalu program nasionalisasi swasta itu bagaimana? Program nasionalis swasta ini sebenarnya program pro swasta dan UKM. Ini bukan masalah pri dan non pri, keturunan non keturunan, bukan. Sekali lagi bukan, ngapunten, bukan. Sudah hilang kata-kata non pri dan pri itu. Bagi saya siapa saja pemegang paspor hijau berlogo Garuda Pancasila adalah saudara saya sebangsa, sedarah, setanah air. Saya bukan pemberi label. Maaf, kepada siapa yang bersumpah setia pada merah putih dan terbukti loyal, itu saudara kita, sebangsa, setanah air. Tetapi ada fakta dalam keberhasilan ekonomi adalah 20% manusia Indonesia menguasai 80% kekayaan nasional dan ada 4% manusia di Indonesia menguasai 60% kekayaan nasional. Jujur, saya nggak akan tanya yang 4% itu asalnya dari mana. Titik. Saya nggak akan bahas walaupun kita tahu mereka kebanyakan adalah WNI keturunan. Yang saya bahas adalah bagaimana agar yang 96% setidaknya bisa meningkat derajatnya 4-5 kali lipat segera. Caranya gampang. Gunakan strategi penyeimbang. Cari pengusaha tangguh dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten. Bukan pemain lama, harus pemain baru dan diberi fasilitas. Mereka dikasih fasilitas standby loan misalnya, atau kemudahan berbisnis tanpa embel-embel izin yang panjang. Misalnya skala nasional, pilih 10 pengusaha setiap tahun selama 5 tahun jadi ada 50 orang dan beri fasilitas standby loan sampai 10 triliun per kelompok tersebut. Begitu mereka membeli atau membangun atau mengembangkan, baru sebagai counterpartnya aset tersebut dipegang bank. Percaya saya, ekonomi tumbuh cepat karena swasta lebih pandai berbisnis. Lalu setiap provinsi pilih 3-5 orang setiap tahun selama 5 tahun ke depan. Beri mereka standby loan 1 triliun per pengusaha. Lalu setiap kabupaten pilih 3-5 pengusaha baru diberikan standby loan sebanyak 500 miliar nilainya. Mereka harus bangun wilayahnya, tidak boleh keluar kecuali produknya boleh keluar wilayahnya. Dengan cara ini ekonomi berputar secara trickle down 5 tahun ke depan dengan cepat. Lalu bagaimana memilih siapa fasilitas standby loan itu diberikan? Kita sudah buatkan tolok ukur dan ratingnya. Ukuran ke NKRI-an mereka yang pantas dan berkemampuan. Oh iya Pak Presiden, kalau berkenan saya boleh jadi salah satu mata pemilihan sebagai juri untuk menyeleksi pengusaha swasta nasional tersebut. Saya cukup Simon Cowell kok orangnya, bahkan lebih. Saya kan Sontoloyo.
kebaikan ini tidaklah didapat dengan mudah.